Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Zulfanisha dengan NIM 0801 1182429001, mata kuliah metode numerik. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, memecahkan suatu fungsi rumit matematika dengan menggunakan turunan numerik dan metode selisih pusat. Nah, karena fungsi yang kita buat itu sangat rumit, jadi kita menyelesaikannya dengan metode numerik. Terlalu susah kalau untuk menggunakan metode analitik. Jadi kita menggunakannya metode numerik. Baik, di sini langsung saja masuk ke program C++, di mana di sini saya menggunakan 3 header. Yang pertama itu include IOStream. Header ini itu digunakan untuk input dan output atau C in dan C out. Kemudian header yang kedua itu include CMath. Ini untuk fungsi matematika seperti sin, cos, tan, dan lain sebagainya. Kemudian header yang ketiga itu saya menggunakan include Eumanip. Ini itu untuk eh, meratakan atau merapikan output atau tabel yang nanti akan kita pakai. Kemudian kita ketik using namespace std, jangan lupa titik koma. Kemudian kita mendeklarasikan parameter. Di sini saya menggunakan tipe data double karena di sini itu bilangannya desimal dan juga saya memiliki 39 parameter atau konstanta. Kemudian langsung saja masuk ke fungsi di mana fungsi double x itu terdapat pembilang, kemudian penyebut satu, kemudian di bagian satu itu di mana pembilang dibagi penyebut satu. Nah, kemudian bagian dua itu eh, bagian dua itu dihitung terlebih dahulu, kemudian pada double pembilang itu bagian satu ditambah bagian dua. Jadi hasil dari bagian satu ini itu ditambah dengan bagian dua, hasil dari bagian dua. Kemudian kita masuk ke pangkat kos. Pangkat kos itu eh, sama dengan fungsinya itu T kali X ditambah log U kali X, di mana cos Rx sama dengan POW cos R kali X, pangkat dipangkat dengan pangkat yang ada di cos ini. Kemudian CSG cosec sama dengan 1/sin F kali X. Kemudian kita yang ada di dalam kurung, dalam fungsi yang saya buat. Kemudian ini pangkat dalam. Kemudian ini A2 X pangkat. A2 X pangkat X. Kemudian pangkat lagi B2 kali X. Kemudian di bagian 3 itu cos RX itu dikali cos RX tadi yang di atas ini, hasil ini, itu dikali dengan hasil yang ini. Kemudian dikali dengan eh POW dalam kurung, koma pangkat dalam. Jadi ini dalam kurung, koma pangkat dalam. Kemudian dikali dengan A2X pangkat ini. Kemudian pembilang tan, penyebutan kita hitung juga. Kemudian yang ada di dalam tan ini pembilang tan dibagi penyebutan. Jadi hasil dari ini itu nanti akan dibagi dengan hasil dari ini. Kemudian tan pangkat juga kita hitung. Untuk yang bagian 4 itu sama dengan 1 dibagi tan L kali X dikali tan pangkat. Jadi pada bagian 4 ini 1 dibagi tan LX itu dikali dengan hasil yang ada di sini. Kemudian kita masuk ke double dalam len, pangkat len, SQRT, dan di bagian 5 itu POW P2 kali X dikali SQRT. Jadi hasil dalam SQRT ini masuk ke sini, kemudian Q dikali X. Nah, dalam double penyebut,
itu sama dengan bagian 3 dibagi bagian 4. Jadi hasil dari bagian 3 tadi dibagi dengan bagian 4, kemudian ditambah dengan hasil dari bagian yang 5 ini. Kemudian return pembilang dibagi penyebut. Jadi nantinya ini akan hasil dari pembilang itu dibagi dengan hasil dari penyebut. Setelah itu kita masuk ke in-main atau fungsi utama. Kita masih menggunakan tipe data double di mana X, H, dan epsilon itu dimasukkan. Kemudian masuk ke judul program, itu kita outkan garis seperti ini. Kemudian garis miring T ini berfungsi untuk spasi, jadi biar agak nengah begitu. Kemudian kita tulis turunan numerik, metode selisih pusat, pesan pengampu, dan juga nama kelompok. Setelah kita membuat judul program, kita sebagai user itu menginputkan nilai-nilai yang sudah kita deklarasikan di awal tadi. Sebanyak 39 nilai harus kita isi. Dari A sampai ke B3. Kemudian kita sebagai user itu memasukkan nilai X, kemudian memasukkan nilai H, dan juga memasukkan nilai epsilon. Nah, kemudian setelah kita memasukkan nilai di parameter tadi, program akan menghitung titik-titik di sekitar titik fx. Di mana rumusnya itu fungsi dikali x min 2 kali h, kemudian fungsi dikali x min h, dan juga fungsi dikali x, kemudian fungsi dikali x plus h, kemudian fungsi dikali x plus 2 kali h. Ini juga untuk fungsi dikali x dikurang epsilon, dan juga fungsi dikali x plus epsilon. Setelah program menghitung titik-titik di sekitar fx, program akan mencetak tabel nilai yang nantinya akan diisi dengan hasil perhitungan yang ini tadi. Jadi kita fix di sini set precision-nya kita atur 20, jadi ada sekitar 20 angka di belakang koma. Ini merupakan set precision tinggi. Kemudian kita buat garis seperti ini dan juga nilai X dan Fx di sekitar titik X. Titik X. Kemudian kita set lagi 20, untuk X-nya itu 20 dan juga Fx-nya itu 25. Dan sampai bawah ini 15, kemudian ini 25. Kita masuk ke perhitungan turunan metode H. Di mana rumus turunan pertama dari metode H itu min fx 2h plus 8 dikali fxh dikurang 8 kali fxmh plus fxm 2h dibagi 12 kali h. Kemudian untuk turunan metode H yang turunan yang kedua itu min fx 2h plus 16 dikali fxh dikurang 30 dikali fx plus 16 dikali fxmh dikurang fxm2h dibagi 12 dikali h dikali h. Setelah menghitung dengan metode turunan metode H, kita lanjutkan menghitung dengan turunan metode epsilon. Nah, bisa dilihat ini rumusnya. Kemudian setelah melakukan perhitungan turunan metode epsilon, kita lanjut ke menghitung galat. Galat turunan 1 dan galat 2. Setelah program melakukan perhitungan turunan tadi, program akan mencetak hasil atau output yang nantinya akan berisikan nilai-nilai yang sudah diperhitungkan di turunan tadi. Di mana di sini si out turunan pertama, turunan kedua, turunan pertama epsilon, turunan kedua epsilon, galat 1 dan galat 2. Kemudian terakhir itu return 0, jangan lupa titik koma, dan diakhiri dengan kurung kurawal. Baik, coba kita akan coba untuk merunning program dengan menggunakan angka kecil terlebih dahulu. Kita running di sebelah sini. Kemudian di sini outputnya akan terlihat di mana ada garis atau judul program yang kita outkan tadi, turunan numerik, metode selisih pusat, dosen pengampu, Ibu Dr. Anita Desiani SSI MKom,
dan juga anggota kelompok. Kita mulai masukkan parameter A. A kita masukkan 4. Untuk J-nya itu, nah setelah kita menginputkan parameter-parameter tadi, eh, program akan memerintahkan kita untuk menginputkan nilai X. Kita ambil nilai X-nya itu 2,57. Kemudian nilai H-nya itu. Kemudian kita masukkan nilai epsilon sama. Nah, di sini langsung program akan mengoutputkan tabel yang kita buat tadi seperti nilai X dan fx di titik X. Di sini ada X, kemudian fx, dan juga di sini terdapat turunan pertama, turunan kedua, turunan pertama epsilon, turunan kedua epsilon, galat 1 dan galat 2. Baik, setelah itu kita coba langsung saja masuk ke ini laporan proyek metode numerik yang disusun oleh saya sendiri, Anini Zulfanisha, dengan NIM 0801 118242 9001, dosen pengampu Ibu Dr. Anita Desiani, SSI MKOM, Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya 2025. Nah, di sini saya menuliskan latar belakang dari metode yang saya gunakan. Itu turunan numerik merupakan salah satu metode dalam matematika numerik yang digunakan untuk mengaproksimasi nilai turunan suatu fungsi ketika turunan secara analitik itu tidak dapat diperoleh secara langsung. Nah, kondisi ini umumnya terjadi ketika fungsi hanya tersedia dalam bentuk data diskrit, hasil eksperimen atau simulasi, atau ketika bentuk fungsi terlalu kompleks yang diturunkan secara simbolik. Menurut Encyclopedia of Mathematics, diferensiasi numerik didasarkan pada pendekatan definisi limit turunan dengan menggunakan selisih nilai fungsi pada titik-titik yang berdekatan, di mana nilai limit didekati melalui suatu langkah kecil tertentu. Prinsip ini kemudian dikembangkan oleh Derek Taylor untuk menghasilkan berbagai rumus aproksimasi turunan yang dapat dihitung secara komputasi. Nah, langsung saja. Dengan demikian, turunan numerik memiliki peranan penting dalam berbagai bidang sains dan teknik, terutama dalam penyelesaian persamaan diferensial, pemodelan matematika, serta analisis data numerik. Meskipun tetap memerlukan perhatian khusus terhadap pemilihan ukuran langkah agar galat perhitungan dapat diminimalkan, di sini kita menggunakan metode selisih pusat, karena dari hasil analisis menunjukkan bahwa metode selisih pusat cenderung memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode selisih maju dan mundur dalam menghitung turunan numerik. Ini terdapat yang dikutip langsung dari Samarai dan yang lain. Nah, di sini saya membuat fungsi eh, ini fungsinya fx fungsinya dengan 39 parameter. Langsung saja kita masuk ke flowchart. Flowchart di sini di dalam program saya itu terdapat dua flowchart di mana flowchart pertama itu fungsi-fungsi X, di mana ini bentuk oval start, kemudian ini bentuk persegi panjang, dan juga ini.
bentuk oval. Jangan lupa menggunakan tanda panah. Kemudian penjelasan pada flowchart saya yang oval tadi itu menunjukkan titik awal dari flowchart. Pada bagian ini, proses perhitungan fungsi fx mulai dijalankan dengan asumsi bahwa variabel x dan seluruh parameter konstanta yang digunakan dalam rumus telah ditentukan sebelumnya. Pada bagian itu tidak memuat operasi matematika, tapi hanya sebagai penanda dimulainya alur perhitungan. Nah, kemudian pada shape proses atau persipannya tadi, itu merepresentasikan seluruh rangkaian perhitungan matematika yang membentuk fungsi fx di dalam shape ini. Perhitungan diawali dengan menentukan pembilang dan penyebut awal menggunakan operasi aljabar, perpangkatan, serta fungsi hiperbolik dari trigonometri. Hasilnya kemudian diolah melalui fungsi tangan dan akar untuk membentuk nilai antara. Selanjutnya, dihitung komponen tambahan yang melibatkan fungsi cos dan cosinus yang digabungkan dengan hasil sebelumnya untuk memperoleh pembilang utama. Setelah pembilang ditentukan, proses berlanjut pada perhitungan penyebut yang terdiri dari beberapa bagian, seperti perhitungan kosinus, berpangkat, dan kosekan yang dikombinasikan dengan ekspresi berpangkat bersarang. Perhitungan fungsi tangan berpangkat, serta perhitungan yang melibatkan fungsi logaritma dan akar bertingkat. Yang nantinya semua hasil antara tersebut digabungkan untuk membentuk penyebut akhir, sehingga nilai akhir fungsi fx dapat diperoleh dari pembagian pembilang terhadap penyebut. Kemudian untuk shape N atau oval itu menandai akhir dari flowchart. Pada tahap ini seluruh proses komputasi telah selesai dan nilai akhir fungsi fx telah diperoleh. Shape ini berfungsi sebagai penutup alur yang menunjukkan bahwa algoritma berhenti setelah hasil perhitungan ditentukan. Kemudian flowchart yang kedua itu fungsi main itu sendiri atau fungsi utama, di mana di sini oval start, kemudian jajar genjang. Jajar genjang ini berfungsi sebagai si in si out, dan ini persegi panjang lagi itu proses, dan shape lingkaran ini berfungsi untuk menggabungkan antara ketika dia berpisah atau flowchartnya itu berpisah halaman gitu. Jadi harus kita sambungkan dengan shape lingkaran. Kemudian shape lingkaran lagi, dan juga ini shape jajar genjang untuk si in si out. Kemudian ini shape persegi panjang untuk fungsi, untuk perhitungan. Kemudian shape jajar genjang lagi untuk si in si out, dan diakhiri dengan shape oval atau N. Untuk penjelasannya, shape start atau oval itu seperti biasa yang digunakan untuk memulai program. Kemudian shape input jajar genjang berfungsi untuk mendefinisikan dan menginisialisasi seluruh variabel serta konstanta yang digunakan dalam program. Kemudian untuk shape proses tadi menunjukkan proses pemanggilan fungsi-fungsi X pada beberapa variasi nilai input. Hasil perhitungan ini disimpan ke dalam variabel dan seterusnya nilai-nilai tersebut nantinya digunakan sebagai dasar dalam pendekatan numerik turunan. Kemudian untuk shape connector atau lingkaran orange tadi berfungsi sebagai penghubung alur antar bagian flowchart. Untuk shape yang jajar genjang tadi seperti yang sudah kita ketahui mempresentasikan proses penampilan nilai-nilai fungsi ke layar. Kemudian shape proses lagi itu merupakan inti dari flowchart ini. Di dalam shape ini dilakukan perhitungan turunan numerik menggunakan beberapa metode pendekatan seperti turunan pertama dan turunan kedua berbasis metode beda, hingga pusat dengan langkah H, turunan berbasis epsilon, serta pendekatan galat orde pertama dan orde kedua. Setiap rumus menggunakan nilai fungsi yang telah dihitung sebelumnya, sehingga proses perhitungan berlangsung secara sistematis dan berurutan. Kemudian shape output yang jajar genjang tadi itu menunjukkan proses penampilan hasil akhir ke layar. Pada tahap ini, program mencetak nilai turunan pertama, turunan kedua, turunan berbasis epsilon, serta nilai galat pertama dan galat kedua. Hasil ini digunakan untuk menganalisis ketelitian metode numerik yang digunakan dalam mendekati turunan fungsi. Kemudian yang shape terakhir tadi, oval, itu menandai akhir dari keseluruhan proses flowchart. Untuk pseudocode-nya, ini program dimulai dengan mendeklarasikan seluruh variabel dan parameter yang digunakan dalam fungsi. Kemudian program mendefinisikan sebuah fungsi fx setelah pembilang penyebut awal diperoleh.
Kemudian menghitung bagian pertama dari fungsi berupa akar dari fungsi tangan, kemudian pembilang utama fungsi fx, kemudian selanjutnya program menghitung komponen penyebut keempat yang berasal dari fungsi tangan berpangkat. Kemudian program menghitung komponen penyebut kelima yang melibatkan fungsi logaritma. Kemudian setelah seluruh komponen penyebut diperoleh, program menghitung penyebut utama sebagai hasil penjumlahan antara hasil bagi bagian ketiga dengan bagian 4 dan bagian kelima. Kemudian setelah semuanya itu terhitung, program nantinya akan pembilang itu dibagi dengan penyebut. Kemudian program minta masukkan nilai X sebagai titik evaluasi, nilai H, dan juga epsilon. Setelah nilai masukan atau diterima, program akan menghitung nilai fungsi fx di beberapa titik tadi. Kemudian, berdasarkan nilai-nilai tersebut, program menghitung turunan pertama menggunakan metode selisih pusat orde 4, serta turunan kedua menggunakan metode selisih pusat orde 4. Program ini juga menghitung turunan pertama dan turunan kedua menggunakan metode epsilon sebagai pembanding hasil perhitungan metode selisih pusat. Selanjutnya, program menghitung galan turunan pertama dan gala turunan kedua berdasarkan rumus gala teoritis metode selisih pusat. Yang terakhir, program menampilkan hasil turunan pertama, turunan kedua, hasil turunan dengan metode epsilon, serta nilai gala turunan pertama dan kedua. Program kemudian diakhiri. Untuk penjelasan program, ini yang sudah saya jelaskan tadi di program. Kemudian kita langsung saja masuk ke penjelasan program angka kecil. Yang pertama itu kita deklarasikan parameter terlebih dahulu, di mana saya memiliki 39 parameter. Kemudian setelah dideklarasikan, masukkan nilai di setiap parameter. Ini. Kemudian ini adalah contoh output C++ ketika kita masukkan angka kecil pada parameter, yang seperti saya tadi sudah lakukan. Kemudian, setelah masukkan angka kecil pada parameter, program akan meminta user untuk masukkan nilai X, nilai H, dan epsilon. Pada gambar 2, ini contoh output ketika program meminta user memasukkan nilai X, H, dan epsilon. Kemudian, setelah masukkan nilai X, nilai H, dan epsilon, program akan melakukan perhitungan nilai fungsi di sekitar titik-titik X. Nah, ini merupakan rumus untuk mengetahui nilai fungsi di sekitar titik-titik X. Setelah itu, program akan mengatur tabel agar tabel yang nantinya akan ditampilkan itu terlihat rapi, dan program juga mengatur berapa banyak angka di belakang koma. Seperti saya sudah mengatur angka di belakang koma itu, set pressure-nya itu 20. Pada gambar 3, ini merupakan contoh output perhitungan nilai fungsi fx dan titik-titik di sekitar x dilengkapi dengan tabel. Lalu, program akan melanjutkan perhitungan turunan pertama dan kedua metode selisih pusat, epsilon, dan galat pada setiap turunan. Ini yang seperti saya jelaskan di program tadi. Ini juga terdapat rumus-rumusnya untuk melakukan turunan. Setelah melakukan perhitungan turunan, program kembali mengatur format output yang nantinya akan ditampilkan untuk hasil perhitungan. Kemudian di gambar 5, ini contoh output perhitungan pertama dan kedua metode selisih pusat, epsilon, dan galat dengan menggunakan angka kecil. Setelah melakukan perhitungan turunan pertama dan kedua metode selisih pusat, program akan melanjutkan kembali ke perhitungan turunan pertama dan kedua metode epsilon dengan menggunakan angka kecil. Nah, di sini saya juga lampirkan perhitungan manual dan juga perhitungan dengan menggunakan website seperti kalkulator web, itu namanya Desmos, dengan menggunakan angka kecil. Ini kita buat fungsi dan deklarasikan parameter terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan nilai X dan juga nilai H, dan pada metode selisih pusat, titik yang digunakan itu terdapat 5 titik. Kemudian dari 5 titik tersebut,
itu kita substitusikan nilai H ke dalamnya. Kemudian kita memperoleh nilainya yaitu ini yang ada di sebelah sini. Kemudian pada gambar 7 itu saya melakukan perhitungan nilai fungsi di sekitar titik-titik X0. Ini sudah kita masukkan nilai fx tadi dan juga ini hasil dari nilai fungsi di sekitar titik-titik X0. Setelah melakukan perhitungan, lanjut untuk menghitung turunan pertama dan kedua dengan metode selisih pusat dari X sama dengan 2,57 dan H 0,00001. Nah, pada gambar 8 ini saya melakukan perhitungan manual mencari turunan pertama dengan metode selisih pusat dari X sama dengan 2,57 dan H sama dengan 0,00001. Kemudian ini sudah diketahui hasilnya dan juga turunan keduanya juga sudah diketahui. Lalu lanjut untuk menghitung turunan pertama dan kedua menggunakan epsilon. Ini hasilnya sudah diketahui dan turunan keduanya juga sudah diketahui. Kemudian lanjut untuk menghitung galat turunan pertama dan turunan kedua. Pada gambar 11 ini sudah diketahui hasil dari turunan galat pertama dan turunan galat kedua. Nah, setelah melakukan perhitungan manual, kita lanjutkan lagi untuk menghitung di kalkulator web atau Desmos. Pada gambar 12, kita masukkan terlebih dahulu angka pada parameternya, angka kecil. Kemudian setelah memasukkan nilai pada parameter, Desmos akan langsung menampilkan nilai X dan turunannya dengan menggunakan metode selisih pusat. Di sini kita masukkan dulu fungsi kita, kemudian kita beri angka pada X dan juga H yang akan kita cari. Kemudian di sini Desmos akan langsung menampilkan nilai-nilai yang kita cari tadi. Seperti ini nilainya. Ini untuk nilai fx-nya, kemudian ini turunan pertama, dan ini juga turunan kedua. Kemudian kita masuk ke penjelasan program angka besar atau angka kombinasi. Yang pertama seperti tadi, kita deklarasikan parameter terlebih dahulu. Di fungsi saya itu terdapat 39 parameter. Setelah dideklarasikan, masukkan nilai di setiap parameter. Kemudian, nah pada gambar 14 ini contoh output C++ ketika masukkan angka besar pada parameter. Setelah masukkan angka besar pada parameter, program akan meminta user untuk masukkan nilai X, nilai H, dan epsilon. Dan ini pada gambar 15, ini merupakan contoh output ketika program meminta user masukkan nilai. Di mana nilai X-nya itu 0,17 dan nilai H-nya itu 0,001, begitupun yang epsilon. Kemudian program melakukan perhitungan nilai fungsi di sekitar titik-titik X, itu rumusnya masih sama seperti yang angka kecil tadi. Dan juga program akan mengatur tabel, agar tabelnya itu rapi, dan program juga mengatur berapa banyak angka yang ada di belakang koma. Di sini saya men-set precision-nya itu 20 angka di belakang koma. Nah, kemudian di gambar 16, ini merupakan contoh output perhitungan nilai fungsi fx dan titik-titik di sekitar x dengan menggunakan angka besar. Lalu program akan melanjutkan perhitungan turunan pertama, kedua metode selisih pusat, epsilon, dan galat. Setiap turunannya ini rumusnya masih sama seperti yang angka kecil tadi. Kita menggunakan turunan orde 4. Kemudian galatnya juga demikian. Dan program mengatur output tabelnya agar rapi ketika ditampilkan untuk hasil perhitungan.
Kemudian di gambar 17 ini merupakan contoh output perhitungan pertama dan kedua metode selisih pusat, epsilon dan galat dengan menggunakan angka besar. Ini. Setelah perhitungan turunan pertama dan kedua metode selisih tengah atau selisih pusat, program akan melanjutkan kembali ke perhitungan turunan pertama dan kedua metode epsilon dengan menggunakan angka besar. Kemudian kita masuk ke perhitungan manual web dengan menggunakan angka besar. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, saya menggunakan web yang bernama Desmos. Mula-mula kita buat fungsi dan deklarasikan parameternya terlebih dahulu. Ini bisa dilihat dengan diketahui X-nya itu 0,17, hanya itu 0,001. Kemudian pada metode selisih pusat, titik yang digunakan itu terdapat 5 titik. Dan nantinya kita akan substitusikan nilai H ke dalam titik tersebut. Kemudian di gambar 19 itu kita mencari nilai fungsi di sekitar titik X0. Di mana kita masukkan angka parameter tadi di dalam fungsi kita, kemudian kita akan menghitungnya dan mendapatkan hasilnya. Ini saya sudah hitung dan sudah mendapat hasilnya. Setelah melakukan perhitungan, lanjut untuk menghitung turunan pertama dan kedua dengan metode selisih pusat dari X sama dengan 0,17 dan H sama dengan 0,001. Nah, di gambar 20 ini, mencari turunan pertama metode selisih pusat, dan juga ini rumusnya sudah saya tulis, dan sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian untuk yang turunan kedua itu juga masih sama. Lanjut kita menghitung turunan pertama dan turunan kedua dengan menggunakan epsilon. Nilai epsilonnya masih sama seperti yang H dan juga ini sudah dapat hasilnya dan juga di gambar 22 ini sudah dapat hasilnya juga. Setelah kita mencari turunan dengan menggunakan metode H dan epsilon, kita lanjut untuk menghitung galat turunan pertama dan turunan keduanya. Di gambar 23 ini kita mencari turunan galat pertama dan kedua. Dan ini juga sudah mendapatkan hasilnya di turunan pertama dan di turunan kedua. Setelah melakukan perhitungan manual, kita lanjut lagi untuk menghitung di kalkulator web. Web yang saya gunakan itu Desmos. Di gambar 24 itu kita isi parameter dengan nilai yang sudah kita tentukan, yaitu nilai besar atau nilai kombinasi, agar bisa dihitung. Kemudian setelah masukkan nilai pada parameter, Desmos akan langsung menampilkan nilai X dan turunannya dengan menggunakan metode selisih pusat. Di sini kita tuliskan fungsi kita terlebih dahulu, kemudian kita sertakan nilai X, nilai H, dan Desmos akan langsung menampilkan nilai fx, turunan 1 dan turunan 2 dari X tersebut. Nah, kita masuk ke tabel perbandingan perhitungan angka kecil. Kita lihat pada tabel perbandingan perhitungan fx angka kecil dengan menggunakan perhitungan program C++, perhitungan manual, dan perhitungan Desmos. Di sini sangat terlihat sedikit berbeda dari 3 cara perhitungan. Kemudian tabel perbandingan perhitungan turunan pertama dan kedua angka kecil dengan menggunakan metode selisih pusat. Ini juga sudah terlihat. Di mana tabel yang ketiga itu tabel perbandingan perhitungan turunan angka kecil dengan menggunakan metode epsilon. Di sini saya menghitungnya hanya dengan program C++ dan manual. Karena yang di Desmos itu belum ini. Di Desmos itu hanya menampilkan fx dan juga turunan-turunannya. Kemudian di tabel yang 4 itu perhitungan galat.
Kesimpulan, kesimpulan dari tabel perbandingan angka kecil itu berdasarkan data dari keempat tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa perhitungan turunan untuk angka kecil yang dilakukan menggunakan program C++ memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan perhitungan manual maupun perangkat lunak web, sebut saja Desmos. Meskipun terdapat perbedaan dalam format penyajian angka di mana C++ menggunakan format desimal panjang atau floating point dan perhitungan manual menggunakan notasi ilmiah, nilai yang dihasilkan secara substansial adalah identik hingga orde yang sangat kecil, yakni mencapai 0 pangkat min 14. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma metode selisih pusat dan metode epsilon telah diimplementasikan dengan benar ke dalam kode program karena mampu menangani angka-angka mendekati 0 tanpa tanpa kehilangan presisi yang berarti. Pada tabel galat atau error memperlihatkan bahwa selisih antara hasil program dan perhitungan manual sangatlah minimal. Penggunaan tipe data dengan presisi tinggi pada C++ terbukti efektif untuk melakukan komputasi numerik yang sensitif, seperti pada perhitungan turunan pertama dan kedua. Secara keseluruhan, validasi ini mengonfirmasi bahwa program komputer tersebut dapat diandalkan untuk menggantikan perhitungan manual yang rumit, memberikan hasil yang selaras dengan teori matematika formal, namun dengan efisiensi pengolahan data yang lebih cepat. Kemudian di sini saya membuat juga tabel perbandingan untuk perhitungan angka besar. Tabel yang pertama itu menunjukkan perbandingan perhitungan fx angka besar dengan menggunakan perhitungan program C++, perhitungan manual, dan juga perhitungan Desmos. Kemudian di tabel yang kedua, itu saya membuat perbandingan perhitungan turunan pertama dan kedua angka besar dengan menggunakan metode selisih pusat. Pada tabel yang ketiga, itu tabel perbandingan perhitungan turunan angka besar dengan menggunakan metode epsilon. Dan juga yang tabel yang keempat itu perbandingan perhitungan galat turunan angka besar dengan menggunakan program C++ dan manual. Setelah saya melakukan perbandingan, saya menyimpulkan bahwa tabel data yang berfokus pada perhitungan angka besar dapat disimpulkan bahwa program C++ tetap menunjukkan konsistensi yang sangat kuat terhadap perhitungan manual dan Desmos. Meskipun terdapat sedikit variasi pada digit terakhir akibat perbedaan ketelitian pembulatan, pada perhitungan nilai fungsi fx, ketiga metode itu menghasilkan angka yang identik secara sempurna hingga 9 digit di belakang koma. Namun, pada perhitungan turunan menggunakan metode selisih pusat dan metode epsilon, terlihat adanya selisih tipis pada angka di belakang desimal antara hasil program, manual, dan juga Desmos, yang mengindikasikan bahwa setiap instrumen memiliki batas presisi yang berbeda saat menangani nilai yang besar. Tabel perbandingan galat memperlihatkan bahwa meskipun nilai yang diolah cukup besar, selisih atau galat antara program C++ dan perhitungan manual tetap berada pada rentang yang dapat diterima dan cenderung stabil. Perbedaan nilai pada metode selisih pusat menunjukkan bahwa Desmos mungkin menggunakan algoritma internal yang sedikit berbeda dalam menangani limit turunan dibandingkan dengan pendekatan numerik secara langsung di C++. Secara keseluruhan, data ini membuktikan bahwa program C++ sangat efektif untuk melakukan komputasi numerik angka besar dengan hasil yang valid dan mendekati nilai teoritis manual. Nah, mungkin ini saja video laporan proyek metode numerik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.